Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Lama saya tidak membuat konten. Sebetulnya saya juga rindu berada di tengah-tengah pemirsa untuk membentengi akidah saudara-saudara kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan coba untuk menanggapi video dari Pak Ilyas Zulkifli yang judulnya Hajar Aswad nanti punya mulut, lidah, dan mata. Tetapi Allah tidak bisa punya anak tanpa istri. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama. Check it out. Yaitu batu hitam yang disentuh oleh saudara-saudara kita yang dari Islam akan memiliki mata, akan memiliki lidah, tentu punya mulut untuk mengetahui dan menyampaikan siapa yang telah menyentuhnya dengan benar. Dan ini adalah suatu hal yang mencengangkan Bapak Ibu, karena bagaimana sebuah batu bisa mengingat jutaan orang yang sudah menyentuhnya mulai dari Ka'bah ada sampai sekarang, bahkan sampai kiamat nanti Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang baru pertama sekali mendengar hal ini akan tercengang. Namun itulah yang diyakini oleh saudara-saudara kita yang dari Islam. Jadi Bapak Ibu, kita bisa lihat sendiri. Menurut literatur saudara-saudara kita yang dari Islam, dan itu hadisnya adalah hadis yang sahih, bahwa Hajar Aswad, batu hitam itu, akan memiliki dua mata dan akan memiliki lidah yang bisa berbicara, yang menyatakan kepada mereka, kepada manusia yang sudah menyentuhnya dengan benar. Dan Bapak Ibu, ini adalah suatu mujizat yang luar biasa, yang akan nanti terjadi sesuai dengan kepercayaan saudara-saudara kita yang dari Islam, dan berbicara kepada orang. Dan tentu hal yang sangat mencengangkan Bapak Ibu, saya percaya bahwa ada jutaan, puluhan juta, atau mungkin ratusan juta orang yang menyentuh Hajar Aswad, mulai dari Hajar Aswad ada, mulai dari Ka'bah ada, sampai sekarang. Dan coba bayangkan, sebuah batu bisa menyampaikan mungkin ratusan juta orang yang pernah menyentuhnya, mulai dari Ka'bah ada, sampai saat ini. Dan dia ingat itu. Bayangkan Bapak Ibu, ribuan tahun, dia bisa ingat siapa yang sudah menyentuhnya. Dan ini adalah satu hal mujizat yang luar biasa kalau kita lihat berdasarkan kepercayaan saudara-saudara kita yang dari Islam. Literatur-literatur tadi adalah literatur-literatur yang sahih. Dan ini semua tentunya diyakini oleh saudara-saudara kita yang dari Islam. Mungkin ada beberapa atau mungkin banyak juga saudara-saudara kita yang dari Islam tidak mengetahui hal ini karena belum membaca atau mengetahui hadis ini. Namun untuk itulah kita sampaikan di tempat ini Bapak Ibu. Nah, kaitannya adalah begini, kalau Allah bisa membuat batu berbicara karena punya mata dan punya mulut, punya lidah untuk berbicara dan mengingat semua orang yang pernah menyentuhnya dengan benar, kenapa Allah tidak bisa punya anak tanpa istri? Artinya Bapak Ibu, ketika kita mempercayai batu saja bisa berbicara karena dia punya mulut dan bisa melihat dengan matanya sendiri karena dia punya mata nanti, masa Allah tidak bisa memiliki anak tanpa seorang istri? Setelah mendengar pemaparan dari Pak Ilyas Zulkifli terkait Hajar Aswad dan mengenai Allah, sekali lagi kita sebagai umat Islam cukup senyumi saja. Kenapa saya katakan demikian? Sepertinya Pak Ilyas ini mengalami degradasi logika dan pikiran dalam memahami hadis-hadis yang dia perlihatkan. Nah, sebelumnya mari kita lihat hadis-hadis yang ditampilkan oleh Pak Ilyas tersebut. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah dari Jarir, dari Ibnu Qutsaim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai Hajar Aswad, demi Allah, Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dengan dua mata dan lisan yang dapat berbicara, bersaksi bagi siapa saja yang menyentuhnya dengan benar. Abu Isa berkata, ini merupakan hadis hasan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 884. Hadis selanjutnya telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Abdurrahim Ar-Razi dari Ibnu Qutsaim
dari Sa'id bin Jubair berkata, aku mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, batu ini atau Hajar Aswad sungguh akan datang pada hari kiamat. Ia mempunyai dua mata untuk melihat dan lidah untuk berbicara, serta bersaksi atas orang yang mengusap atau menciumnya dengan benar. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2935. Hadis selanjutnya telah menceritakan kepada kami Ali bin Ashim telah mengabarkan kepadaku Abdullah bin Utsman bin Qusaim dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat Hajar Aswad ini akan datang dengan memiliki dua mata yang bisa melihat, lidah yang bisa berbicara, yang akan bersaksi kepada siapapun yang telah beristilam atau mencium atau menyentuh atau berisyarat. Hadis riwayat Ahmad nomor 2105. Nah, setelah melihat hadis-hadis tersebut, saya ingin bertanya kepada Pak Ilyas, apa yang salah dari hadis-hadis tersebut? Apa karena sebuah batu yang akhirnya nanti akan menjadi saksi, atau karena sebuah batu yang akan memiliki lidah, mata, dan mulut? Apa itu yang Anda anggap aneh? Saya katakan kepada Anda, Pak Ilyas, sebagai dasar batas pemikiran manusia, semua mukjizat saja itu sangat sulit diterima oleh nalar kita, karena itu di luar batas kemampuan manusia normal seperti kita. Kalau bisa dilogika secara sains, bukan mukjizat dong namanya, tapi sulapan, apalagi kehendak Allah, akan sangat sulit dalam jangkauan pemikiran manusia. Berikutnya, kami sebagai umat Islam yang meyakini Al-Quran dan hadis tentu akan percaya akan hal itu. Seperti yang Anda katakan bahwa batu Hajar Aswad nanti memiliki mata dan lain-lain, merupakan suatu hal yang mencengangkan, dan tentu batu itu harus memiliki memori daya ingat yang luar biasa karena akan mengingat jutaan manusia yang telah menyentuhnya. Pernyataan ini membuat saya beranggapan itu hal yang wajar yang dipikirkan orang di luar Islam yang tidak percaya. Tapi Anda juga seharusnya tidak memahami ini dari satu sisi saja, karena hal ini belum terjadi. Bagaimana bisa Anda menyimpulkan sesuatu yang belum terjadi? Kesimpulan Anda sangat terlalu dini dan ngadi-ngadi alias mengada-ngada. Saya kasih contoh simpel kepada Anda. Anda mempercayai bahwa kelak Anda akan masuk ke dalam surga. Apakah ini suatu hal yang aneh? Jelas aneh. Tapi kita belum bisa mengklaim sesuatu yang belum finish. Walaupun untuk saat ini menurut keyakinan kami sebagai umat Islam, kafir atau orang yang menyekutukan Tuhan pasti akan masuk ke dalam neraka. Itu kalau di perkara akhir hidupnya meninggal dengan status kafir. Tapi Pak Ilyas kan belum meninggal. Siapa tahu suatu saat mendapatkan hidayah dari Allah dan bertobat. Semoga saja ya. Amin. Jika Anda teliti, sangat banyak hal yang didapati dalam Bible, sesuatu yang tidak logis. Satu saja ya, bagaimana Anda menjelaskan secara logis tongkat jadi ular? Logika Anda sangat menentang bahwa kelak Hajar Aswad akan menjadi saksi di akhirat kelak. Itu suatu hal yang mencengangkan dan seolah-olah tidak masuk akal. Tapi di sisi lain, Anda mempercayai mukjizat, hal di luar nalar dan logika manusia, di luar batas kemampuan manusia bisa terjadi. Ini yang dinamakan logical fallacy. Nah, kemudian Pak Ilyas juga mengatakan bahwa Allah tidak bisa memiliki anak tanpa istri. Kadang saya senyum-senyum sendiri ketika melihat apologet Kristen dalam mengeluarkan pernyataan tanpa berpikir dulu di mana pemahamannya itu dipaksakan sesuai apa yang mereka yakini termasuk Tuhan mereka. Pernyataan Anda ini belum akan saya jawab, tapi saya bisa menjawab hal itu kalau Anda menjawab pertanyaan saya terkait pernyataan Anda itu. Pertanyaan saya simpel saja Pak Ilyas, bukan urusan bisa atau tidak bisa, tapi untuk apa Allah mempunyai istri dan anak? Coba jawab itu dulu, baru saya akan menjawab Anda. Saya ulang, untuk apa Allah memiliki istri dan anak? Jika Anda terpaku dengan pertanyaan bisa atau tidak bisa,
Bisakah Tuhan Anda menciptakan Tuhan melebihi kekuasaannya? Atau bisakah Tuhan Anda menciptakan batu yang tidak dapat diangkatnya? Hal semacam ini sepantasnya menjadi pertanyaan anak PAUD yang masih banyak mendapat asupan gizi untuk pertumbuhan otaknya. Saya tidak akan terjebak dalam pertanyaan Anda tentunya. Nah, baik di dalam Al-Quran maupun kitab Anda sendiri, seperti yang dinyatakan dalam ayat berikut, di Bilangan 23 ayat 19 yang berbunyi, Allah bukanlah manusia, dia tidak akan berbohong. Allah bukan anak manusia, dia tidak akan menyesal. Jika dia berfirman, dia melakukannya. Jika dia berbicara, dia menepatinya. Nah, dan tentunya masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Saya hanya mengutip salah satunya saja ya. Begitupun di dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas yang berbunyi, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Nah Pak Ilyas, sudah sangat jelas Allah itu bukanlah manusia. Lalu lagi-lagi Anda memaksakan Tuhan dimanifestasikan seperti manusia. PR buat Anda wahai Pak Ilyas. Ini ada di Lukas 2 ayat 48 yang berbunyi, dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau. Perhatikan kalimat yang bold. Apakah menurut Anda logis Bapak yang kalian anggap Tuhan juga sampai cemas mencari Yesus yang pergi? Bukankah Bapak Maha Tahu? Ada dua opsi yang saya tawarkan, terjemahannya yang amburadul atau memang Bapak tidak Maha Tahu. Saya harap Anda memikirkan dulu pemahaman Anda sebelum Anda berbicara di publik agar tidak menyerang dan berbalik ke Anda lagi. Nah, saya rasa cukup ya. Untuk nasihat kali ini, orang bodoh akan mengira bisa cerdas hanya dengan mondar-mandir di online shop untuk mencari obat cerdas. Saya akhiri pembahasan kali ini. Semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.